Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil poster diskusi kami yang berjudul Krisis Ekonomi Kelas Menengah. Perkenalkan, saya Delestari Ningsi dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, saya Nazwa Laila Fitra dengan NIM akhir 114. Perkenalkan, saya Windy Kamila Dewi dengan NIM akhir 108. Saya Sabina Febiola dengan NIM akhir 046. Tahukah kamu, proporsi kelas menengah di Indonesia itu menurun signifikan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Sebaliknya, proporsi kelompok rentan meningkat dari 68,76% pada tahun 2019 menjadi 72,75% pada tahun 2023. Dan juga kelas menengah dihadapkan pada turunnya daya beli dan tabungan. Data menunjukkan penurunan tabungan kelas menengah dengan nilai tabungan konsumen menurun dari 100 pada Januari 2023 menjadi 96,6 pada Mei 2024. Kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya itu 1,2 juta hingga 6 juta per bulan per kapita. Kelas rentan memiliki pengeluaran antara 354.000 hingga 1,2 juta. Penyebabnya adalah melemahnya daya beli, yaitu kelas menengah mengalami penurunan daya beli yang signifikan dengan indeks daya beli turun dari level 130-an pada Januari 2023 menjadi 122,7 pada Mei 2024. Hal ini menunjukkan kalau mereka semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ketidakmampuan menerima perlindungan sosial. Jadi kelas menengah selama ini dianggap mapan dan tidak berhak atas perlindungan dari pemerintah. Ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan dukungan saat menghadapi kesulitan ekonomi dapat memperburuk situasi mereka. Kemudian, kenaikan biaya hidup dan inflasi, diantaranya seperti kenaikan harga BBM, kemudian kenaikan sembako, dan kenaikan listrik. Nah, berikut adalah solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Yang pertama itu ada keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Jadi ekonomi Islam itu menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Jadi instrumen ini tuh bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan itu tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi. Nah, solusi lain yang ditawarkan adalah pemberdayaan ekonomi melalui instrumen syariah seperti wakaf dan qard hasan atau pinjaman tanpa bunga. Nah, instrumen ini tuh dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban ekonomi. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, ekonomi Islam ini juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang adil dan efisien. Pemerintah itu dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan aset publik untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa harus membebani masyarakat dengan pajak yang tinggi. Solusi selanjutnya yaitu etika dalam bisnis. Jadi prinsip ekonomi Islam itu menekankan etika dalam bisnis, termaksud larangan riba atau bunga, goror, ketidakpastian, maisir, perjudian, ihtikar, penimbunan, dan tadlis, penipuan. Bisnis harus dilakukan dengan jujur dan adil, menghormati hak semua pihak, termaksud konsumen dan pekerja. Solusi yang terakhir, sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting dalam mengelola ekonomi. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam tadi, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.